Oke, selamat pagi semuanya. Wah, lemas banget ini. Pada belum sarapan ya? Coba sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Waduh, senang ya, ada sukacita. Saya pribadi merasa sukacita ya, yang amat sangat. Mungkin setelah 3 tahun saya itu sudah pensiun jadi guru. Ya, sebelumnya saya mengajar cukup lumayan lama ya, 12 tahun di salah satu sekolah internasional di Jakarta Barat. Ya. Dan saat saya bertemu kembali sama teman-teman semua ini, wah, saya jadi teringat. Semangat saya jadi bangkit lagi, ya. Kayaknya muda lagi. Makanya kalau tadi pagi-pagi kalau saya bilang selamat pagi gitu loh Mas, waduh, sayang sekali ya. Kita harus semangat ya. Apalagi kita membuka hari kita, khususnya hari ini ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, baik, saya akan perkenalkan sedikit ya tentang diri saya. Saya Pastor Eri, saya tertabiskan di Gereja Lutheran, dan saat ini saya statusnya masih pendeta jemaat di Gereja HKBP. Tahu HKBP nggak? Ya, gerejanya orang-orang Batak ya. Ada orang Batak di sini angkat tangan. Wah, lumayan. Ya. Jadi gereja KBP California ya. Jadi KBP California Pomona di Amerika. Ya, jadi saat ini memang saya sedang melakukan apa yang dinamakan sabbatical leave ya, sedang cuti panjang ya karena pelayanan. Baik, nanti kita bisa kenalan lebih lanjut lagi ya. Baik, hari ini saya akan membawa mungkin bukan sekedar khotbah ya, tapi lebih kepada seminar yang pada intinya kita bicara suatu kata yang mungkin sedikit sulit ya untuk kita jalani atau kita pahami, tapi ini merupakan suatu yang sangat-sangat penting. At least ya, kita mau sedikit membuka hati kita untuk bisa memahami apa sih sebenarnya yang mau kita sama-sama pahami ya, seperti yang sudah ada di dalam slide ya, PowerPoint. Ini adalah bagian daripada karakter building. Judulnya sebenarnya intinya cuma satu kata, disiplin. Waduh, disiplin itu makanan apa ya? Baru dengarnya aja udah kelihatannya kita udah kayak males duluan gitu ya. Begitu kata disiplin, kira-kira apa di benak adik-adik? Disiplin, kira-kira apa? Rajin. Yang benar. Kalau disiplin tuh aduh, kayaknya teguran guru nih, atau terlambat kena hukuman. Kalau bicara disiplin itu bicara tentang apa sih? Rata-rata yang kita pahami, apalagi anak-anak sekolah, pasti kaitannya dengan apa? Aturan sekolah. Itu yang paling dekat dipahami anak-anak. Disiplin juga bisa sesuatu yang mungkin orang tua kalian berikan untuk kalian jalani tiap hari. Jadi kata disiplin ini memang bukan sesuatu yang mudah ya. Bukan suatu mudah untuk gampang dipahami. Baru dengarnya aja kelihatannya udah ini apa namanya, udah mengernyit duluan. Kenapa coba? Kenapa kita udah mengernyit duluan? Karena kayak kita males ya untuk bisa memahami. Dan dengar katanya ini udah males. Tetapi hari ini kita coba membuka hati kita untuk coba untuk bisa memahami sedikit ya. Buka hati kita untuk bisa memahami sedikit sehingga kita bisa mempunyai suatu pemahaman yang lebih baik dan lebih benar tentang kata tersebut ya, kata disiplin. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, yang namanya disiplin ini bukan soal takut oleh karena akan dihukum, tetapi disiplin adalah sebenarnya bentuk kasih kita terhadap diri kita sendiri. Lah, apa hubungannya disiplin dengan mengasihi diri kita sendiri? Nanti kita akan coba ya dalam slide berikutnya, nanti kita akan
coba untuk menggali lagi apa sih sebenarnya, kenapa ini dikaitkan dengan mengasihi diri kita sendiri. Disiplin sebenarnya adalah cara Tuhan melatih supaya hidup kita tidak mudah goyah, tidak mudah hancur. Untuk kita bisa membentengi diri kita dari sejak awal mula. Sejak kalian berumur dini ya, kalian sudah melatih diri kalian untuk apa? Untuk mampu bertahan. Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya kegunaan dan apa hubungannya dan kenapa ya disiplin itu jadi penting. Tapi kita harus kembali mendasarinya karena disiplin ini sangat-sangat berkaitan dengan apa yang menjadi landasan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mungkin sama-sama bisa membacakannya. 1, 2, 3, silakan. Siapa mencintai didikan mencari pengetahuan, tetapi siapa mencintai hiburan adalah bodoh. Oke, siapa mencintai didikan? Mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah bodoh. Langkah kecil ya menuju hidup yang berarti di kemudian hari. Ini firman Tuhannya ini benar nggak ya? Kalau dibilang salah nggak mungkin, karena itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak mungkin salah. Tetapi kok kelihatannya kata-katanya ini agak sedikit rude ya, agak sedikit kasar ya. Kalau yang pertama it's okay ya, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tapi yang benci teguran adalah bodoh. Nah ini saya agak sedikit garis bawahi bodoh ya. Ini if I'm not mistaken itu kalau di terjemahan terjemahan baru ya TB2 itu kalau saya tidak salah itu bukan dibilang bodoh tapi dungu. Ada tahu beda dungu sama bodoh nggak? Orang dibilang bodoh aja udah kelihatannya udah agak sedikit kasar ya, betul nggak? Kok firman Tuhan kok mengatai gitu ya, bodoh gitu. Tetapi di terjemahan TB2 itu sudah disepakati diganti kata bodoh jadi dungu. Siapa yang di sini bisa tahu perbedaannya nih? Dungu sama bodoh? Ya, start googling ya, scroll down. Ini anak-anak pada cepet nih ya, pakai AI. Oke. Bodoh itu kalau dari kata Kamus Bahasa Indonesia, ini saya bukan guru bahasa Indonesia, ada guru bahasa Indonesia di sini ya. Angkat tangan, nah itu, mungkin dia langsung tahu nih, Pak gurunya ya. Tapi, please correct me if I'm wrong, oke, Pak gurunya ya. Tapi mungkin secara umum ya, kalau orang bodoh itu memang mungkin ya, kondisinya bodoh ya, tetapi bukan berarti tidak bisa diasah, bukan berarti dia tidak mau belajar ya. Artinya kalau dia mau belajar, dia bisa berubah dari bodoh bisa menjadi pintar. Nah beda dengan dungu. Dungu ini udah tahu, udah dibilangin yang lebih baik, tetapi nggak mau denger-dengeran. Nah itu bebal itu. Jadi firman Tuhan ini memang cocok kalau dikatakan dungu. Karena apa? Kembali lagi lihat kata sebelumnya. Siapa yang membenci teguran? Kalau orang bodoh, ya udah saya tahu bodoh, saya mau belajar supaya saya jadi pintar. Tapi kalau orang dungu, ya ini apa yang dilakukan? Membenci teguran. Siapa di sini takut ditegur? Semua kita takut ditegur ya. Tetapi saya mau kasih tahu, jangan ada yang takut sama teguran. Kalau salah. Kalau nggak salah ya jangan mau ditegur. Ya kita harus standing up ya. Artinya kita harus bisa percaya diri dan bisa membela diri. Jangan mau ditegur kalau memang kita benar ya. Kita mau ditegur apabila hanya kalau kita memang salah. Ya.
Jadi ini firman Tuhan ini dahsyat sekali ya. Dan saya nggak tahu nih siapa yang memilih ini, tapi ini mungkin sudah dipilih dari sekolah untuk menjadi satu acuan atau menjadi satu pembelajaran ya buat adik-adik semua nih pada pagi hari ini, supaya kita sama-sama mengingat suatu kata yang sangat-sangat penting, disiplin. Ya. Dan ayat acuan inilah yang menjadi motivasi kita ya untuk bisa melangkah lebih baik lagi ya. Kita nggak mau jadi orang-orang bebal ya. Tadi saya waktu pada masuk ruangan ini, tiba-tiba dengar suara main piano, waduh enak banget, tapi saya kaget sekali, ternyata yang main tuh bukan orang dewasa, katanya lebih kecil ya ternyata ya. Siapa namanya? Kamu namanya siapa? Richard. Umur berapa? 12. Oh, memang badannya kecil ya. Tapi umurnya lumayan gede juga. Saya kira umur 8 tahun, ternyata udah umur 12 tahun. Gak apa-apa ya, kecil-kecil cabai iya benar. Nah, kalau tadi saya lihat dia main piano, saya pikir waduh, ini memang mungkin sudah ada namanya bakat. Nah, kalau dia disiplin, ya dalam pengertian apa? Latihan lagi, tentu dia juga lebih baik lagi. Ya, saya dulu kenal teman saya itu bukan sama-sama ya, teman saya yang satu itu memang seperti ade ini ya, jadi Richard ini cepet banget nangkepnya, baru dibilang guru piano gini-gini, tiba-tiba nggak berapa lama dia udah pinter mainnya. Nggak perlu banyak dilatih, udah pinter. Tapi ini sayangnya, karena dia jarang-jarang berlatih, padahal bakatnya itu bagus. Dibanding dengan teman saya yang satu lagi, nggak punya piano, tapi ingin sekali belajar piano. Sampai kalau dia lagi sekolah, itulah kesempatannya karena sekolah punya piano. Disitulah dia coba belajar. Ada kesempatan belajar. Suatu saat saya bertemu dia kira-kira 10 tahun kemudian. Teman yang saya pikir, wah dia ini bakal jadi pemain pianis yang hebat. Biasa-biasa aja. Nggak pernah juara apapun di turnamen apapun juga. Tetapi orang yang nggak punya piano mau berlatih, dan saya rasa dia bukan juga yang berbakat, tetapi memenangkan beberapa event yang sifatnya udah nasional, bahkan ada yang internasional. Nanti kita akan belajar ya, apa sih bedanya ya tentang anak pintar sama anak disiplin ya. Jadi tadi kita sudah paham ya, firman Tuhannya harus jadi landasan dulu ya buat kita bicara lebih dalam tentang disiplin, karena kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi dasar dari pembelajaran ini. Maka muncullah kata disiplin. Tadi saya ingatkan, kalau kita mendisiplinkan diri kita, berarti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kata disiplin itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya tuh namanya muzar ya. Disiplin atau didikan ya, makanya ada disciple ya. Didikan atau pemuritan itu menjadi kata yang mempunyai makna yang sangat dekat dengan apa sih disiplin itu sendiri ya, atau lebih tepat lagi pembentukan karakter. Jadi saya mau katakan orang-orang yang bijak tidak alergi kembali tadi terhadap teguran ya, dan tidak juga alergi dengan namanya latihan, dan tidak juga dengan apa yang namanya proses ya. Orang-orang yang disiplin adalah orang-orang yang mau diproses ya, ingat. Oke. Tapi bagi orang yang menolak disiplin, dia akan berhenti di situ, stagnan, jangan di tempat. Kalaupun dia bisa berjalan ya, oleh karena dia punya bakat atau talent yang pintar, tapi sering kehilangan arah. Itu bedanya ya. Dan pada saat badai menimpa hidupnya, nah inilah ya orang-orang yang akhirnya
rapuh, ya, gampang jatuh. Nah, adik-adik, saya yakin orang tua kalian juga mungkin sering menegur kalian, memarahi kalian, tapi saya yakin, ya, sama seperti Tuhan, ya, sering menegur kita, bukan hanya karena dia marah, tapi karena dia sangat begitu mengasihi kita. Demikian juga orang tua kita. Nah, kita masuk dalam pembelajarannya, ya. Coba slide berikutnya. Ya. Nah, ini tujuan seminar ini saya akan bacakan sedikit, ya. Apa sih sebenarnya yang mau kita capai di sini? Yaitu adalah memahami sebenarnya arti disiplin yang sejati seperti apa. Tadi saya sudah sedikit ngobrol. Kemudian melihat pentingnya disiplin dalam pembentukan karakter dan masa depan. Nanti pada slide berikutnya akan lebih dijelaskan. Dan yang ketiga, menemukan inspirasi untuk jadi pelajar yang berkomitmen dan konsisten. Nah, di sini dikatakan disiplin bukan sekedar aturan, tapi cara melatih hati dan pikiran agar tetap fokus pada hal yang baik. Ya, slide selanjutnya kita akan masuk ke bagian mengapa disiplin itu penting. Ya, nah banyak orang ya berpikir bahwasannya kesuksesan itu didasari oleh karena memang bakat, talentanya memang sudah demikian, ya, memang dasarnya pinter atau IQ-nya tinggi, ya. Tetapi saya mau mengatakan ini bukan kata saya, ya, tetapi ini kata suatu riset dari suatu universitas yang cukup terkenal, dari Harvard University, tentang apa yang namanya human development. Tahu nggak apa sih yang mereka lakukan? Sebelum kita mempelajari dan tahu apa sih sebenarnya kenapa mereka melakukan riset seperti ini, karena ini merupakan sesuatu yang penting dan mereka kurius, ya. Mereka ingin mencari tahu apa sih sebenarnya penyebabnya orang-orang itu bisa sukses. Meskipun ada mungkin percentage yang dimana pendapat ini mungkin sedikit berbeda hasilnya, tetapi kebanyakan, ya, karena riset ini bukan hanya dilakukan 5 tahun, ya. Biasanya kalau PhD itu melakukan riset sebelum dia earn their philosophy, profesor atau, ya. Jadi dia itu melakukan riset sedikitnya pasti 5 tahun, ya. Filosofi doktor itu bisa 5 tahun. Kalian tahu nggak tentang human development ini di riset sama berapa tahun? Dan ini sangat terkenal sekali. 10 tahun? 20 tahun? Enggak. 50 tahun? Bukan juga. Berapa tahun? 80 tahun human development. Mereka mencari tahu dan saat ini masih terus berlanjut. Karena apa? Karena ini penting. Apalagi kita mau bicara, ya, tentang kemarin di karakter building sebelumnya itu Kak Pariyama bicara tentang apa? Indonesia emas, ya, atau generasi emas 2045. Ini penting nih kita belajar dari riset-riset seperti ini. Mereka membuktikan bahwa sukses itu sebenarnya tidak terlampau berhubungan dengan IQ seseorang, talent seseorang, kepintaran seseorang, bakat seseorang. Tidak. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira apa? 80 tahun riset menyatakan. Ada yang tahu? Ada? Angkat tangan. Ada yang tahu? Yang menjadi satu alasan yang membuat orang sukses itu adalah apa? Itu prosesnya, ya.
Tetapi ada yang ini, dan memang harus dikaitkan dengan disiplin, nggak secara langsung. Ya, saya kasih tahu. Bahasa Inggrisnya namanya chores. Tahu nggak arti chores apa? Tugas harian. Tugas harian di rumah. Chores. Chores. Sorry ini, memang kadang-kadang saya ngomongnya agak ini ya, kurang makanya tambah pilek sedikit, jadi kurang pelafannya mungkin. Chores ya, chores. Tugas harian yang dilakukan di rumah. Tugas harian itu apa coba? Yang paling gampang, do your bed. Ya, sebelum mandi apa ya, rapikan ya. Ada tuh satu laksamana Amerika. Dia seorang Navy SEAL ya. Oh, itu video terkenal sekali tuh kalau kan cek di YouTube. Itu pasukan pemburu yang terlatih dan amat itu. Tahu nggak apa yang dilatih pertama-tama oleh Navy SEAL Amerika? Mereka itu dilatih bagaimana membuat tempat tidur mereka itu benar-benar rapi, dilipat selimutnya rapi, bantalnya tuh puffy dipakai itu, dan dicek sama komandan mereka tuh tiap pagi. Dari situlah awal mulanya, ya, awal mulanya kita mendisiplinkan diri dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang gampang. Itu kalau kita bicara tentang dunia sekuler. Kalau kita seorang Kristen, apa yang kita lakukan begitu kita bangun? Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan apa? Enggak dong, cek gadget dulu dong, notification dulu ya. Ini ada berita apa nih hari ini nih? Ya, teman-teman gua bilang apa nih? Ya, atau update apa namanya, gosip apa nih hari ini yang cewek-cewek nih? Wah, udah dicek duluan. Benar nggak? Itu musuh kita ya. Sebenarnya kita hidup dalam dunia yang tidak terlepas dengan gadget ya. It's okay lah, tapi be wise ya, control yourself ya. Jadi kita harus tahu mana prioritas dulu. Meskipun kita bergantung, tapi kita juga harus tahu penempatannya di mana. Begitu bangun pagi, langsung dalam hati lah. Gak usah terlampau ambil posisi yang, karena Tuhan juga nggak melihat, tapi Tuhan tuh melihat hati. Ya, begitu kita bilang, thank you Lord for this day. Saya bisa bangun. Kan tahu nggak? Banyak orang-orang ya tidur itu nggak? Sebenarnya nyawa kita setengah-setengah antara mati dan hidup. Dan kita harus bersyukur kalau kita masih boleh bangun. Jadi pagi-pagi, selain mungkin tempat tidur ya kalau dunia sekuler, tetapi kita orang-orang Kristen ya, untuk membangun iman kita, untuk mendisiplinkan iman kita, harus berdoa. Ini penting. Lebih penting dari apapun, lebih penting dari sarapan, karena apa? Ketergantungan kita sama Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan pagi-pagi sudah ingin tahu. Dia selalu ingin menyapa kita terlebih dahulu. Kasihan banget kalau Tuhan tuh pagi-pagi udah dicuekin. Kalah dengan gadget. Padahal gadget yang berikan Tuhan juga lewat orang tua kalian. Isn't that fair? No, that's the irony ya. Kita kadang-kadang tidak bisa menempatkan prioritas kita dengan benar ya. Nah, ini kita bisa lihat ini. Saya sengaja mengambil ini, waktu kita cuma terbatas ya. Sebenarnya saya ingin banyak sebenarnya membahas bagian ini. Tetapi kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara anak pintar dan anak disiplin. Ya, dari berbagai aspek kita bisa lihat. Yang pertama, anak pintar, ya. Dari cara belajarnya cepat paham dan mudah bosan. Ya, kalau nggak sedikit ada cara, ini biasa aja udah males. Ya, ini cerita anak pintar nih. Karena dia pengen suatu hal yang baru dan mau sesuatu yang cepat. Anak disiplin, dia lebih senang satu yang sifatnya konsisten, walau itu lambat. Kadang-kadang lambat, ya tell me ada beberapa kali dijelas sama guru belum ngerti, tanya lagi belum ngerti lagi juga. Tapi yang penting mau ya melatih dirinya untuk terus bertanya. Ya, ini kalau ada guru yang istilahnya bosan kalau murid-murid bertanya, ini harus dilaporin. Kenapa? Karena disitulah kuncinya.
Kalau ada guru ya, kalau ditanya sama muridnya nggak mau jawab, atau sorry ya guru-guru, saya juga guru dan saya juga diberitahu sama pak sekolah saya, kalau ada murid yang bertanya apalagi soal dengan kaitan dengan pelajaran, kita nggak boleh bilang entar dulu atau gimana. Kita harus bisa menyediakan waktu ya, karena penting buat mereka ya. Itu pertama. Dari segi belajar, dari segi waktu ya, ini cenderung menunda nih kalau anak pintar. Tapi anak disiplin, tertib dan fokus. Ini bukan kata saya ya, ini riset yang sudah puluhan tahun. Jadi kita bisa pegang ya kebenarannya. Kemudian dari sikap, kadang sombong. Tapi anak disiplin itu lebih rendah hati dan tekun. Dan hasil, bicara soal hasil, ini hebat di awal. Tapi kalau anak disiplin sukses jangka panjang. Ini seperti cerita saya tadi itu, teman yang saya main piano, berbakat tapi tidak pernah menang apapun. Tapi satu orang teman tidak punya piano, mau belajar dan menjuarai banyak di event. Oke, selanjutnya. Ini bagian kedua, belajar dengan sistem pendidikan Finlandia. Ini saya nggak promosi ya, tapi ini fakta nyata, dan beberapa sekolah internasional sudah mulai mengadopsi bagaimana cara pendidikan Finlandia. Kenapa sih mereka sangat terkemuka dalam dunia pendidikan? Anak-anak mereka sukses rate-nya sangat-sangat tinggi. Kita bisa lihat terbaik di dunia. Ya, alasannya apa? Guru yang, nah ini penting ya. Kadang-kadang kalau sekolah tuh terlalu banyak menuntut, tapi gurunya kurang dihargai ya. Harga itu dalam berbagai macam cara ya. Bukan hanya gajinya memadai, tapi juga cara mengapresiasi gurunya juga harus benar ya. Sehingga waktu dia mengajar, dia juga mengajar secara maksimum. Ini buat para guru-guru ya. Oke, dan buat para murid-murid juga. Di sini saya mau mengatakan bahwasanya ini waktu bermain tuh harus cukup, istirahat itu cukup. Karena di Finlandia ternyata dari kecil mereka baru mulai sekolah 7 tahun. Artinya apa? Anak-anak lebih banyak diberikan waktu untuk melatih motorik mereka ya, bermain dan melakukan aktivitas, sehingga pikiran mereka juga lebih gampang untuk menerima pelajaran. Dan biasa pelajaran itu nggak lebih dari 45 menit. Setiap pelajaran 45 menit, istirahatnya berapa? 15 menit untuk bermain, ya, berinteraksi sosial, ya, untuk menyapa teman, menyapa guru, bertanya kepada guru. Istirahat yang cukup. Dan di sini juga ada fokus pada kemandirian dan tanggung jawab, bukan sekedar nilai. Ini nggak ada. Di pendidikan di Finland itu yang saya tahu tidak ada namanya ranking. Kenapa? Anak itu disuruh cuma hanya untuk saling dipacu untuk siapa yang nomor 1. Tetapi mereka enggak. Mereka melatih kebersamaan. Beda kan? Beda. Sama itu. Saya bukan mempromosi ini ya sistem sekolah, tapi seperti yang saya tahu ya, kayak di IB School, contoh aja ya. Ini keunggulan masing-masing tentunya beda-beda. Tapi di IB School, result itu bukan jadi suatu yang tujuan akhir. Tetapi apa yang dinamakan proses, itulah yang dinilai. Saya mengajar jadi supervisor personal project itu untuk anak kelas 10 ya. Personal project itu adalah suatu hobi yang dikembangkan dan dijadikan project, dan setengah skripsi anak-anak diajarkan. Dan di situ tahu nggak? Kita bukan memastikan bahwa hobinya misalnya main piano, wah resultnya terakhir dia bisa jadi main piano, atau dia suka main-mainan robot-robotan, bisa mendevelop satu robot yang bisa berfungsi. Fungsi itu yang nanti. Tetapi yang dinilai adalah bagaimana proses itu dia jalanin sampai dia pada titik, entah dia gagal atau berhasil, itu masalah nanti. Kalau berhasil bagus, kalau nggak berhasil berarti sukses yang tertunda. Dan begitulah caranya sebenarnya murid-murid mulai merasa dihargai usahanya. Jadi ranking itu jarang dibicarakan. Ya, ini sekolah-sekolah di Finlandia.
Kunci utamanya adalah disiplin, lahir dari kebiasaan yang dibangun dengan kesadaran, bukan tekanan, bukan paksaan. Segala sesuatu yang sifatnya dipaksa itu pasti hasilnya kurang baik. Tetapi kalau atas kesadaran diri sendiri, dia mendisiplinkan diri sendiri, maka hasilnya akan dahsyat sekali. Oke, belajar mengatur waktu dan tanggung jawab sejak dini. Dan inilah kenapa kita mengambil topik disiplin. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini nih, saya suka nih. Belajar dari bambu Cina. Kenapa? Nggak semua bambu yang bisa jadi contoh. Ini saya ambil dari bukunya Rick Warren yang udah terjual berapa juta kopi ya. Wah, itu hebat, Rick Warren. Kalau orang bikin perpuluhan, kalau dapat $1 juta, perpuluhannya berapa? Kalau $1 juta, mana matematikanya nih? Berapa kira-kira? Hah? 100.000 ya, 100.000. Tapi apa yang dilakukan Rick Warren terbalik ya. 100.000-nya untuk dia, 900.000-nya buat disumbang. Itu pun juga bukan dia malah tambah miskin, malah tambah kaya. Itu seorang Rick Warren. Ini makanya harus diambil contohnya. Dan salah satu yang saya sangat kagum itu waktu dia memberikan ilustrasi ini nih. Siapa di sini yang udah baca bukunya? Yang apa? Purpose Driven of Life or something like that lah. Ya, saya juga lupa judulnya. Tapi ini buku yang sudah saya baca lama sekali. Dia memberi contoh menanam bambu Cina. Itu nothing happen. Tunas pun nggak muncul. Sudah berkali-kali disiram. Nggak ada apa-apa. Nothing happen. Setahun nggak ada, 2 tahun nggak ada, 3 tahun orang udah mulai bosan. Udah terserah mau tumbuh enggak. Tapi 5 tahun baru terjadi sesuatu. Dan kalian tahu bagaimana perkembangannya? 1 sampai 4 tahun itu akarnya itu menjalar ya dalam tanah, kuat. Fondasinya yang dibangun. Ini nih bambu Cina. Ya, ini kebanyakan orang Cina juga kayaknya mengambil filosofi yang demikian ya. Fondasinya kuat dulu ya. Tahun kelima muncul tunas. Hanya dalam beberapa minggu itu langsung tumbuh. Dan nggak tahu dengan tumbuhnya 20 sampai 30 meter. Orang-orang bisa kaget dengan bambu Cina karena misalnya dia hari ini dia lihat nggak ada apa-apa, sebulan kemudian tiba-tiba sudah ada pohon tinggi. Kapan tumbuhnya? Dia tumbuh dalam 4 tahun pertama. Nah, kenapa saya kaitkan ini dengan kedisiplinan? Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting sekali ya. Kadang-kadang kita melakukan suatu disiplin itu nggak terlihat hasilnya. Ya, makanya tadi saya bilang disiplin itu bagi orang yang dibilang disiplin, anak disiplin itu dia kelihatannya slow, nggak ada perkembangan, tapi pelan-pelan akhirnya memperoleh hasil. Ini salah orang tua kita juga sih. Kenapa saya katakan demikian? Dari kecil kan saya bilang, aduh anak mama pintar, aduh cucu opa pintar gitu ya. Nggak pernah bilang, aduh cucu opa disiplin. Kayaknya kedengarannya udah aneh, betul nggak? Jarang kan nggak, orang tua kalian bilang, sering nggak orang tua kalian bilang, aduh anakku disiplin. Kayaknya agak-agak kurang pas gitu ya. Kalau aduh ada mama pintar, anak mama cakep gitu ya, cantik, ganteng, itu biasa. Tapi dibilang disiplin kurang. Nah ini harus dimotivasi nih. Nanti kalian kalau udah besar punya keluarga, ingat anaknya selalu dibilang, aduh anakku disiplin, supaya nama itu terngiang-ngiang dan terus akhirnya apa? Terdevelop. Syukur-syukur kalau anaknya punya bakat, talent yang baik. Wah, begitu ketemu disiplin jadi udah sekaligus. Betul nggak? Iya. Jadi ini tadi sini dikatakan ya, bayangkan ya kalau kamu siram sesuatu ya tiap hari rawat tapi tidak ada hasil, tidak ada pertumbuhan, rasanya kayak kita mau menyerah, give up aja deh, udahlah.
nggak ada gunanya. Tapi ya belajar dari bambu Cina, nggak ada namanya effort itu yang sia-sia teman-teman. Kalau kita melakukan, apalagi kita genuinely melakukannya, sincerely, dan minta didasari dengan doa, saya bisa jamin, bukan perkataan Pastor Edi, tetapi firman Tuhan mengatakan tidak mungkin kalau kamu tidak memperoleh hasil yang baik dari upayamu yang didasari dengan doa dan juga didasari dengan kebaikan. Ya. Baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada sedikit lagi yang saya mau katakan. Jadi sama ya, seperti Tuhan juga menumbuhkan akar karakter iman kita dalam hidup kita. Kamu mungkin belum bisa melihat hasilnya sekarang, ya, tetapi apabila kamu setia, tekun, ya, Tuhan akan menumbuhkan pohon keberhasilanmu, ya. Oh, ini tadi sudah saya bahas ya, tentang menurut firman Tuhan. Tadi saya sudah sedikit bahas duluan ya, karena saya lebih senang sebenarnya membahas firman Tuhan dulu. Kenapa? Itu jadi dasar duluan. Nggak boleh firman Tuhan belakangan ya. Jadi saya selalu mengutip atau membuat firman Tuhan di depan, supaya itu jadi selalu acuan. Mungkin bisa selanjutnya. Ini bagian 4. Ini adalah suatu hal yang ingin saya bagikan sedikit, karena waktu kita sudah tidak banyak. Disiplin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu disiplin bukan tentang sekolah, bukan juga tentang belajar, tapi jadikan disiplin itu bagian daripada gaya hidup. Ini bukan untuk anak pelajar, untuk semua kita, orang-orang dewasa juga. Jadikan disiplin itu sebagai gaya hidup yang menghormati waktu, ya, menghormati tanggung jawab, menghormati janji, ya. Dan ini contoh-contoh sederhana tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Bagaimana sih melatih dari hal-hal yang kecil, ya, membereskan tempat tidur, ya, mengerjakan tugas tanpa harus menyontek ya, kalau kalian konteksnya pelajar, menepati janji sekecil apapun, usahakan kita untuk menepati. Kemudian konsisten dalam doa dan ibadah seperti yang kita lakukan ini. Ini adalah suatu hal yang baik ya. Dari hal-hal kecil inilah yang membentuk integritas. Integritas adalah fondasi suatu kepercayaan ya. Tanpa disiplin, bakat pun tidak akan membawa kita jauh kemanapun. Ya, disiplin yang membawa kita. Nah, ini kita udah di bagian terakhir, yaitu bagian yang kelima. Boleh yaitu komitmen. Sebelumnya, nah, komitmen kita ini apa? Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, ya. Kan bisa jawab dalam hati kalian masing-masing. Yang pertama adalah, apakah aku mencintai didikan atau justru menghindarinya? Nah, caranya kita tuh memang susah ya kalau dididik ya. Jarang tiba-tiba orang dididik langsung, oh iya saya mau dididik gitu ya. Biasanya ogah, males ya. Musuh kita tuh, apalagi ada gadget kita ini, wah ini udah yang paling tantangan terbesar ya. Mungkin sekali-sekali kita bisa, saya tidak mau pegang gadget selama berapa jam, bisa apa enggak gitu ya. Ya, mungkin bisa dilatih hal seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah kita siap ditegur jika kita salah? Ingat ya, tadi saya katakan apa? Hanya kalau salah bisa ditegur. Dan yang ketiga, hal kecil apa yang bisa kita mulai untuk melatih disiplin hari ini? Ya, mungkin kalian bisa menulis di kertas, tempelkan, saya mau mulai sesuatu. Saya menantang diri saya untuk membersihkan tempat tidur saya, membersihkan tempat tidur saya. Contoh, ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan dari hal-hal yang kecil, jangan satu yang besar. Kecil aja, pelan-pelan. Kalian pasti akan mendapatkan suatu hasil. Saya ingatkan, setiap kali kita melihat bahwa kita diingatkan oleh Tuhan untuk bekerja melalui hal-hal kecil, ya, kamu dilatih setiap hari, maka kamu tidak akan bisa membayangkan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kalian masing-masing, ya. Ini kita sudah di bagian penutup. Disiplin bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tetapi Tuhan ingin kita tetap setia dalam proses, ya.
Jadi Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Jadi kalau kamu mau belajar, mau dikoreksi, dan mau melatih diri, itu artinya kita sedang berjalan bersama Tuhan di jalan pertumbuhan.